Ibadah kurban dibagi menjadi dua jenis menurut pendapat para ulama Islam, yaitu pertama kurban wajib. Wajib berkurban bagi orang yang telah bernazar untuk berkurban dan sunnah bagi orang yang tidak memiliki nazar. Jika orang yang berkurban atau dalam Islam disebut dengan sohibul kurban memiliki nazar, maka daging dari hewan yang dikurbankan tidak boleh diambil sedikit pun untuk dimakan. Sedangkan untuk orang yang berkurban karena sunnah adalah sebaliknya, yaitu dianjurkan ikut makan daging kurban. Dasar dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang isinya adalah Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahibul kurban dan anggota keluarga lainnya untuk ikut menyantap sebagian daging kurban. Namun, ada aturan terkait jumlah daging yang boleh dikonsumsi oleh orang yang berkurban, yaitu sebagai berikut: maksimal daging yang boleh diambil atau dikonsumsi oleh orang yang melakukan ibadah kurban adalah sepertiga dari total daging kurban. Bagian yang diambil oleh sohibul kurban tidak boleh untuk dijual kembali, baik dagingnya ataupun bagian lain manapun seperti kepala, kaki, tanduk, bulu, kulit, dan sebagainya. Sohibul kurban tidak diperbolehkan untuk memilih bagian daging kurban. Misalnya memilih bagian tertentu yang dirasa paling enak atau dagingnya paling empuk ketika dimasak. Sedangkan untuk daging yang dirasa tidak enak barulah diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi ketika proses pembagian hewan kurban, orang yang bertugas membagi daging harus melakukan pembagian secara adil dan rata tanpa memandang siapa yang akan mendapat bagian tersebut termasuk sohibul kurban. Jadi, tidak boleh sengaja menyisihkan bagian tertentu untuk sohibul kurban. Syarat atau ketentuan orang yang berkurban pun juga memiliki syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi agar ibadah kurban yang dilakukan bisa sah. Syarat pertama adalah harus beragama Islam. Jika orang yang berkurban memeluk agama lain, maka akan dianggap sebagai penyembelihan hewan biasa, bukan sedekah atau berkurban. Orang yang berkurban haruslah sudah dewasa atau yang dalam Islam dikenal juga dengan istilah mumayyiz, atau sudah balik dan dapat membedakan mana hal baik dan tidak baik. Syarat lainnya adalah orang yang berkurban bukan merupakan budak dan harus dalam keadaan mampu. Maksud mampu di sini tidak harus kaya raya, namun mampu untuk membeli salah satu jenis hewan kurban. Syarat terakhir bagi orang yang hendak berkurban adalah disunahkan melaksanakan puasa Arafah dan Tarwiyah sebelum melakukan kurban di hari raya Idul Adha nanti. Lalu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah waktu penyembelihan. Penyembelihannya boleh dilakukan setelah selesai sholat Idul Adha, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah, dan boleh juga di 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Lalu untuk waktu penyembelihan bisa pada pagi, siang, atau juga sore hari asalkan sebelum matahari terbenam di hari tasyrik yang terakhir, yaitu 13 Zulhijjah tadi. Demikian. Bila yang kami sampaikan ini dirasa bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.